Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo sahabat literasi di Kabupaten Mamuju. Saya mau mengajak kita semua untuk menyaksikan program Macarita, Macaka Literasi. Program ini kita inisiasi untuk mendiskusikan berbagai hal terkait perkembangan literasi di Kabupaten Mamuju serta aktivitas-aktivitas literasi yang dilakukan di Kabupaten Mamuju, baik itu di tingkat lembaga pendidikan, di komunitas-komunitas pegiat literasi, maupun sampai ke tingkat desa. Untuk itu saya berharap kepada kita semua di Kabupaten Mamuju untuk memberi supporting, menyaksikan program Macarita di kanal YouTube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju. Salam literasi dan panjang umur semua kebaikan. Nah teman-teman, tadi kita sudah banyak mendengar dari Kak Surya tentang hak kekayaan intelektual, mulai dari aktivitasnya sampai pada kenapa dia kemudian menjadi praktisi hukum spesial tentang hak kekayaan intelektual. Nah di sesi akhir ini saya mau tanya Kak Surya ini tentang hak kekayaan intelektual lebih detail lagi tentang pada saat apa sih kita dianggap sebagai orang yang melanggar hakinya orang, kemudian ada aktivitas-aktivitas apa yang membuat kita melanggar hak cipta tapi kita tidak sadar. Kemudian yang paling penting ini karena banyak orang yang merasa legal mencomot konten orang, membajak buku orang dan sebagainya, tetapi dia tidak takut karena barangkali tidak ada aspek jeratan hukumnya. Nah, kira-kira seperti apa itu, Kak? Nah, jadi lebih lanjut, kalau dilihat dari sisi ancaman hukuman yang bagi pelanggar dari hak cipta, hak kekayaan intelektual itu, di Indonesia karena meratifikasi ketentuan kesepakatan terkait tentang kekayaan intelektual dunia, maka di Indonesia itu ada Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Di situ disebutkan di pasal 113 itu disebutkan bahwa barang siapa yang menggunakan karya orang lain yang tanpa seizin, maka diancam pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal 4 miliar. Jadi hati-hati kalau teman-teman misalnya ada karyanya Safri, bukunya kemudian diduplikasi, kemudian disebarluaskan, ada karya lagunya teman-teman yang dipublikasi sebagai satu karyanya kemudian digunakan oleh orang lain. Nah, di Indonesia itu ada ketentuan yang mengatur terkait tentang jeratan hukum yang akan dikenakan kepada pelanggar hak cipta. Nah, di sisi lain bagi teman-teman yang punya merek dagang, ya, merek kopi, merek keripik, kemudian itu sudah terdaftar, maka di pasal 100 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 itu diatur ketentuannya barang siapa yang menggunakan merek orang lain yang telah terdaftar dan disebarluaskan, digunakan dalam bidang perdagangan, maka akan dikenakan denda ancaman penjara 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar. Jadi besar sekali kan? Besar sekali kalau untuk ukuran sanksi pidananya. Nah, sehingga ini memang butuh kesadaran hukum kita di kehidupan keseharian kita, karena sadar atau tidak ketika kita mencaplok karya orang tanpa sadar kemudian nanti diadukan oleh yang pemilik karya, maka ada ancaman jeratan hukum yang akan mengintai kita. Sehingga hati-hati, Ki. Nah, sekarang juga ada kondisi yang saya lihat, kita kalau di ruang-ruang publik atau di ruang-ruang usaha, apakah di coffee shop atau di tempat-tempat tertentu, di kedai kopi saja, biasa Ki foto orang yang punya kedai kopi, kita foto orang, kita potret, kemudian pengunjung kita jadikan sebagai objek konten promosi kita. Nah, itu juga sebenarnya di bagian dari ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, karena di pasal 115 itu juga bagian dari terkait dengan hak orang untuk mendapatkan perlindungan. Jadi sedapat mungkin teman-teman ini harus hati-hati sebenarnya di era digital sekarang. Hati-hati. Ada foto kita di foto sambil diving di Pulau Karampuang, kemudian kita foto keindahan alam. Fotonya itu kita publish ke sosial media, dipakai orang lain, itu bisa kita klaim bahwa kita sudah karena sifat hak cipta itu deklaratif, maka itu bisa klaim. Lebih kuat kalau teman-teman mencatatkan di Kementerian Hukum dan HAM, itu sangat mudah sekarang, bisa via online, dan
sangat terjangkau untuk biaya pendaftaran atau biaya pencatatan hak cipta. Begitupun dengan hak merek, bisa Iya. didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau butuh secara teknis pendampingan, ya mungkin kita bisa sama-sama mendiskusikan kalau mau bikin draft pengusulannya, dan juga bisa langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang lebih dekat dengan teman-teman yang ada di Mamuju, apalagi di Sulbar, bisa mendaftarkan ke sana. Ya, jadi menarik sekali ini, saya menyimak betul dengan baik apa yang disampaikan sama Kak Surya, karena sebagai seorang penulis ini menjadi penting. Saya baru sadar ternyata ketika kita dipotret di satu kafe oleh pemilik kafe, kemudian itu diposting di medsosnya kafenya tanpa izin kita juga sebagai objek yang difoto, itu melanggar hak kita. Oh, itu saya baru tahu itu, Kak. Oke. Ternyata nggak boleh. Jadi ini untuk foto-foto street photographer, untuk yang menjadikan pengunjungnya sebagai objek komersil di media sosialnya, itu harus hati-hati. Ya. Nah, ini juga menjadi penting karena mungkin banyak orang yang tidak sadar mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, Kak. Oke. Mungkin tidak tahu caranya juga. Oke. Jadi sesuatu yang bisa diklaim itu ketika sudah didaftar, Kak Adi. Iya. Kalau dia tidak didaftar, tidak begitu kuat untuk Iya. bisa diklaim bahwa itu adalah punya atau karya. Ya. Jadi memang sebagai bentuk perlindungan hukum, karena dia ada hak yang melekat kepada setiap warga negara, setiap orang, maka negara harus tanggung jawab. Pak, tanggung jawabnya negara di mana? Tanggung jawabnya negara itu melakukan pencatatan secara administratif. Nah, di dalam prinsip di hak kekayaan intelektual itu ada dua hal yang perlu dipahami. Ada prinsip yang disebut dengan first to file, atau prinsip prinsip konstitutif, prinsip pencatatan, dan ada prinsip first to use, prinsip pengguna pertama. Nah, di Indonesia ini menggunakan paradigma terkait dengan penerapan terkait prinsip itu dengan menerapkan prinsip first to file. Jadi barang siapa yang mencatatkan pertama kali karya itu, maka dialah sebagai pemilik hak. Pemiliknya. Makanya saran saya ke teman-teman konten kreator, fotografer, filmmaker, kalau ada karya lebih baik sebelum disebarluaskan dicatatkan dulu Haknya hak kekayaan intelektualnya, supaya negara melindungi. Jadi karena kalau kita mau somasi nanti, kita mau gugat ya bahwa ini kepemilikan hak, yang paling pertama diminta mana surat pencatatannya, bahwa bukti bahwa Anda sudah mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, ini alhamdulillah kita berbagi. Buku saya di awal itu, buku Aspek Hukum dalam Ekonomi 2019, itu alhamdulillah sudah ada hak ciptanya, pencatatan ciptanya. Kemudian ada film karya teman-teman yang kita dorong di kampus itu juga kita fasilitasi, kita dorong sama-sama untuk bisa daftarkan. Jadi buku saya di 2019 ya, mudah-mudahan itu sudah bagian dari perlindungan. Hak cipta buku dilindungi sampai umur usia 70. kita 70 tahun. Jadi setelah meninggal dunia penulisnya, itu royalti penulisnya itu bisa sampai ke ahli warisnya. Betul. Nah, nanti ketika sudah, ini saya pernah dengar, anaknya Chrisye itu dia masih mendapatkan royalti dari label karena karya-karyanya Chrisye yang mau diaransemen ulang oleh band-band yang ada sekarang itu minta izin dulu ke ahli warisnya untuk bisa dikomersilkan. Betul. Begitu. Iya, kalau yang soal itu kayak sempat saya cari tahu infonya, karena kemarin itu anak-anaknya Pramudia dan Tutur ternyata kan bukunya paling laku tuh untuk novel Indonesia, itu masih dapat karena usia bukunya belum 70 tahun. Nanti kalau dia 70 tahun itu buat publik, kalau tidak salah ya. Nah, publik. Terakhir Kak, sebelum harapan dan pesannya kepada pemerintah Mamuju, khususnya barangkali untuk Dinas Perpustakaan dan Karsipan, saya mau tanya nih, 3 referensi Kak, atau 3 buku yang kiranya dapat membantu kita untuk mengetahui hak ini lebih jauh, atau masalah-masalah hukum yang kiranya penting untuk didengarkan oleh teman-teman. Oke, yang pertama yang spesifik berkaitan dengan diskusi tentang kekayaan intelektual itu ada buku dari Mark Bartholomew yang judulnya itu Intellectual Property in the Brain. Itu menarik sekali. Bagaimana dia mengulas kaitannya antara kinerja otak, neuroscience, dengan perlindungan kekayaan intelektual. Itu menarik sekali bukunya. Kemudian yang kedua itu ada buku Indonesia, seorang pakar mantan Direktur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM, itu Prof.
Ahmad M. Ramli. Itu bukunya, baru dilihat covernya itu sudah menarik karena di cover bukunya itu gambar cangkir kopi, gambar cappuccino di situ di bukunya. Itu keren sekali juga buku beliau. Kemudian yang ketiga, saya mau mengajak rekan-rekan untuk bisa mendiskusikan dan membaca buku dari John Hawkins. Judulnya itu The Creative Economy: How the People Make Money from Ideas. Jadi bagaimana manusia itu bisa menciptakan uang, menciptakan kekayaan dari idenya. Apa pesan nih? Saya mengutip pandangan dari John Hawkins itu, dia menyatakan begini. Intellectual property, kekayaan intelektual itu akan menjadi mata uang di era ekonomi kreatif. Jadi pergeseran pembangunan ini akan mengarah kepada kreativitas dan inovasi. Siapa yang punya inovasi, yang punya kreasi yang lebih tinggi, maka dia akan memiliki stratifikasi dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran dalam membangun perekonomiannya, baik itu perekonomian secara individu, komunitasnya, maupun pembangunan yang skalanya lebih makro, pembangunan daerah. Nah, untuk itu rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi penguatan kita bersama dan bisa mulai menumbuhkan kesadaran kita terkait dengan bagaimana memahami kepemilikan ide kita seperti apa, kemudian ketika dituangkan menjadi sebuah karya itu harus dilindungi, sehingga ketika di sewaktu-waktu di era digital sekarang orang gampang mencopot karya-karya kita punya dasar bahwa ada dua hak yang harus dilindungi bagi karya saya, ada hak moral dan ada hak ekonomi. Terakhir Kak, untuk pemerintah daerah harapan tak? Oke. Pesan tak? Ya, saya secara umum saja. Jadi saya sering menyampaikan bahwa ketika kita ingin membawa perbaikan-perbaikan itu tidak tertumpu pada satu pihak. Karena itu dalam kondisi apapun kita pasti butuh keterlibatan banyak sektor. Nah, sehingga saya sering mendorong konsep sinergi, kolaborasi, pendekatan hexahelix, yang mana ada peran pemerintah sebagai stakeholder utama, kemudian ada peran komunitas, ada peran pelaku usaha, ada peran perguruan tinggi, akademisi, dan ada peran media yang juga tidak kalah penting, dan ada peran agregator. Jadi mudah-mudahan khusus untuk di pemerintah daerah, data Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat menunjukkan bahwa ada 27.000 industri kecil menengah kita di Sulawesi Barat. Coba kita peras dan spesifik melihat dari 27 ribuan data pelaku industri kecil menengah kita, berapa yang sudah daftar mereknya? Berapa yang sudah daftar hak kekayaan intelektualnya? Nah, itu menjadi pertanyaan sekarang. Jadi mudah-mudahan kesadaran pemerintah, kesadaran media, kesadaran warga, kesadaran pelaku ekonomi kreatif, fotograf dan sebagainya itu mudah-mudahan bisa tumbuh bersama. Supaya apa? Supaya kita bisa tumbuh bersama, bisa merasakan kemaslahatan secara bersama dari apa yang kita punya. Tepuk tangan dulu. Sangat luar biasa sekali, sangat insightful sekali, khususnya barangkali buat kita semua para pengkarya, para pencipta yang hidup dalam industri kreatif. Apa yang disampaikan oleh Kak Surya ini tidak bisa kita nafikan, dan ini menjadi referensi yang sangat besar sekali untuk kita. Terima kasih atas waktunya Kak. Saya tahu Kak Surya ini sibuk sekali, tetapi bisa menyempatkan diri untuk hadir di podcastnya Perpustakaan. Saya tutup dengan ungkapannya Yuval Noah Harari bahwa masa depan umat manusia itu tidak terletak lagi pada eksploitasi manusia, tetapi terletak pada sejauh apa kita relevan atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Kak. Yep.
kita potret, kemudian pengunjung kita jadikan sebagai objek konten promosi kita. Iya. Nah itu juga sebenarnya di bagian dari ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, karena di pasal 115 itu juga bagian dari terkait dengan hak orang untuk mendapatkan perlindungan. Ya.